Halo guys, selamat sore. Saya Nova Lamdani, saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya sekarang sedang berada di kantor DPRD Kota Batu. Tujuan saya ke sini yaitu untuk mewawancarai salah satu anggota DPRD di Kota Batu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Lamdani, saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum. Dan kali ini saya bersama Bapak DPRD Kota Batu. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Suyanto. Saya Wakil Ketua DPRD Kota Batu dan kebetulan saya dari fraksi Gerindra. Ini periode 2019-2024. Baik, ada beberapa materi dari dosen yang ingin saya tanyakan. Nah, di antara beberapa itu hanya beberapa saja yang ingin dibahas. Dan pertanyaan pertama yang ingin saya bahas yaitu sumber keuangan negara atau daerah ini kira-kira dari mana dan kemudian diberikan kepada siapa saja. Ya, terima kasih. Jadi sumber keuangan negara itu kalau di daerah itu namanya APBD. Jadi PAD itu pendapatan asli daerah itu berbagai macam tergantung tipologi di daerah masing-masing. Kalau contoh di Kota Batu ini, PAD kita ini berasal dari sektor jasa. Sektor jasa, pertanian itu yang paling terbesar di Kota Batu. Utamanya pajak restoran, pajak hiburan, pajak wisata itu yang paling mendominasi di Kota Batu. Kalau di yang lainnya mungkin dari pajak itu, pajak tanah itu. Kalau yang lain-lain mungkin tidak ada karena kita hanya di Kota Batu itu hanya sektornya itu pertanian dan jasa. Tapi kalau APBN itu bermacam-macam. Namanya pendapatan asli nasional itu bermacam-macam. Seluruh Indonesia itu kan banyak sekali. Kalau dijelaskan kan banyak sekali dari sektor mineral, terus sektor ekspor impor dan lain-lain. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Bapak, apakah APBN dan APBD di Indonesia ini transparan? Kalau di era-era sekarang ini alhamdulillah transparan. Kita ada aparat penegak hukum yang selalu mendampingi. Selain aparat penegak hukum ada KPK yang selalu mengawasi. Alhamdulillah di Kota Batu ini kita kasih contoh aja yang terkecil ya di Kota Batu ini. APBD kita transparan karena sebelum kita membahas APBD itu kan prosesnya panjang. Ada musreng Bangdes kalau di desa, dilanjutkan dengan musreng kecamatan, musyawarah kecamatan, dilanjutkan dengan musyawarah tingkat kota. Jadi aspirasi dari masyarakat ini kan terpenuhi semua, biarpun tidak 100% terpenuhi, tapi setidaknya 80% itu terpenuhi. Di Kota Batu sekarang ada sekarang menggunakan elektronik semua sekarang karena zamannya sudah 4.0 ya. Anak-anak itu biasanya 4.0. Kita punya e-pokir. Kita bentar lagi kita memunculkan e-musreng dan mungkin ada EE yang lain yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi insya Allah di era sekarang ini keterbukaannya sangat terbuka sekali. Kalau dulu ada TPAPD itu ada kejaksaan, ada kepolisian yang untuk mendampingi semua kegiatan proyek-proyek yang ada di seluruh daerah. Tapi sekarang menurut aturan terbaru itu sekarang dibubarkan. Tapi insya Allah sekarang lebih terbuka, lebih bisa diakses oleh masyarakat.
Contoh proyek aja itu harus menampilkan apa itu bornya itu, ini kegiatannya sekian, sumber dananya dari mana, baik di desa sampai di kota. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengawasan secara hukum mengenai anggaran di desa-desa, khususnya di Kota Batu sendiri? Ya, jadi saya jelaskan dulu di desa itu sekarang ada dana desa dan ADD. DD itu dana desa, ADD dana alokasi desa. Jadi kalau bantuan dari pusat itu namanya dana desa. Nah, yang sekarang ini lebih dalam pengawasan itu adalah dana desa. Karena keperuntukannya dana desa ini untuk kegiatan secara fisik. Nah, pengawasan di desa itu ada BPD. Dia hampir sama pembahasan anggaran antara desa, kota maupun pusat dari APBN. Jadi kalau di desa itu anggaran itu harus disepakati antara kepala desa dengan BPD. Dan BPD selanjutnya itu ikut mengawasi dalam proses anggaran ini. Tidak hanya BPD tapi ada kepolisian maupun kejaksaan. Kalau di desa-desa itu kalau dari instansi TNI itu namanya Babinsa, kalau dari kepolisian itu Babin Kamtibmas. Jadi beliau-beliaunya itu ikut mengawasi proses pembangunan yang ada di desa, terutama berkenaan dengan anggaran dana desa. Dana desa ini cukup besar, luar biasa. Terus setiap proyek itu harus ada name board-nya. Itu sebagai bukti salah satu pengawasan secara hukum yang ada di desa itu. Kalau tidak ada itu ya itu melanggar aturan, nanti ya melanggar hukum. Baik, sekiranya itu aja yang bisa saya bahas. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.